Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sunarko. Bagaimana keadaan Anda? Semoga sehat dan bahagia sehingga tetap positif menjalani aktivitas di tengah pandemi. Kali ini kita akan berbincang-bincang dalam acara Sanjiwani, yaitu singkatan dari Santapan Jiwa dan Jasmani. Kali ini tentang kesehatan mental atau kesehatan jiwa ya. Topiknya adalah edukasi kesehatan seksual pranikah. Jadi pentingnya pendidikan atau edukasi kesehatan seksual pranikah. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang sudah pakar di bidangnya, yaitu Profesor Dr. LK Suryani, spesialis kedokteran jiwa. Saya kira nama beliau sudah tidak asing lagi ya di bidang psikiatri di kalangan dunia psikiatri di Bali, bahkan di Indonesia. Beliau adalah psikiater senior, guru besar dari Universitas Udayana. Beserta Profesor Suryani juga hadir di acara atau di kesempatan kali ini, yaitu Dr. Cok Bagus Jaya Lesmana, spesialis kedokteran jiwa. Selamat datang dokter di studio kami. Terima kasih, Mars, juga Magister Administrasi Rumah Sakit. Kebetulan baik Profesor Suryani maupun Dr. Cok Jaya Lesmana adalah aktif di Suryani Institute for Mental Health ya, dokter ya. Jadi sebuah lembaga yang concern atau peduli terhadap kesehatan mental khususnya di Bali. Dokter, jadi topik kita kali ini adalah tentang kesehatan pranikah. Jadi pentingnya mengenal atau mengetahui, memahami kesehatan reproduksi atau hal-hal yang terkait dengan seks pranikah. Dan kami tahu bahwa Suryani Institute for Mental Health begitu peduli dengan urusan ini. Nah, kira-kira seperti apa pentingnya pengetahuan? Ini Profesor Suryani, pertanyaan saya lemparkan dulu ke Dr. Cok Bagus. Nanti giliran berikutnya Prof. Suryani. Itu Dr. Cok Bagus, kira-kira apa pentingnya pengetahuan, memahami kesehatan reproduksi atau seks pranikah itu? Ya, kita melihat bahwa ketika membangun sebuah keluarga tentu ada pernikahan. Nah, sebelum pernikahan tentu orang perlu mengetahui apa-apa yang menjadi pengetahuan yang perlu disiapkan, sehingga harapan kita untuk bisa memiliki generasi penerus yang berkualitas baik secara fisik, mental maupun spiritual memang betul-betul kita bisa wujudkan. Karena seperti kita ketahui di masyarakat kita juga selalu mengatakan kalau mau menikah lihat bibit bebet bobotnya. Bibit bobot bebet ya. Ya, jadi itu terkesan buat generasi muda sekarang mungkin kuno. Ya, tetapi sebenarnya ada filosofi yang luar biasa yang perlu menjadi perhatian kita semua, sehingga penting sekali memberikan suatu edukasi sebelum orang itu memilih untuk atau menentukan untuk melanjutkan ke suatu pernikahan. Nah, dalam pernikahan ini tentu ada yang namanya akan hubungan suami istri. Nah, kesiapan buat orang menjalani pernikahan ini sangat penting, karena kalau tidak mereka menjalani suatu kehidupan yang baru tetapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Baik dalam memahami dirinya sendiri maupun pasangannya. Yang nantinya ketika ingin menghasilkan suatu generasi yang baru jadi sulit buat mereka untuk membuat sesuatu yang baik karena di tengah ketidaktahuan mereka. Nah, tentu dalam edukasi ini tidak serta-merta hanya memperhatikan masalah seks saja. Kadang seks hanya diartikan sebagai suatu aktivitas, tetapi ada hal-hal yang berhubungan juga dalam memahami aktivitas tersebut yang membuat orang bisa mengerti apa itu kasih sayang, apa itu perhatian, apa itu yang namanya sentuhan dan sebagainya, yang notabene akan membuat orang tersebut menghargai dirinya sendiri pertama sebelum kemudian dia menghargai pasangannya, sehingga tidak akan terjadi yang namanya ketakutan kita mungkin
terjadi kekerasan atau bahkan bisa terjadi namanya pengguguran karena ketidaksiapan ataupun ketidaktahuan dari pasangan tersebut. Nah, hal-hal semacam ini tentu perlu dipersiapkan karena mungkin selama ini kita menganggap bahwa hal itu bisa terjadi dengan otomatis dengan bertambahnya usia, mereka mendapatkan pengetahuan dari sekolah, mendapatkan pengetahuan dari orang tuanya. Tapi pada kenyataannya itu ternyata masih sangat minim sekali. Entah karena adanya stigma atau tabu untuk membicarakan masalah seks, atau karena memang keengganan orang untuk mencari tahu apa yang perlu mereka pelajari dan pahami tentang seksualitas itu sendiri. Ya baik dokter, jadi saya tadi garis bawahi begini, pendidikan seks itu sering diartikan secara sempit sebagai pendidikan mengenai aktivitas yang terkait hubungan suami istri dalam konteks aktivitas fisik. Padahal ternyata tadi dokter menjelaskan lebih dari itu tentang pentingnya mengetahui apa itu kasih sayang, apa itu saling mengasihi, gitu kan. Termasuk dijelaskan juga penting mengetahui siapa diri kita sendiri dan siapa pasangan kita ya, karakternya ya. Nah, ini ke Bu Prof. Suryani sekarang pertanyaannya Bu. Tadi disebut tentang pentingnya bobot bibit, bobot bebet. Itu apa kira-kira maknanya Bu? Dari pandangan saya permulaan tentang kesehatan mental, karena kami belajar di kedokteran, bahwa manusia itu sangat tergantung dari fisik dan mental. Tidak memikirkan bahwa ada roh. Tetapi kalau saya ingat bagaimana saya menjadi penyembuh di bidang kesehatan waktu masih muda, diajarkan bahwa semua orang mempunyai spirit, roh, atma, atau apalah namanya. Jadi dari pandangan yang berbeda ini, kemudian saya mulai memikirkan, apakah kita mengikuti konsep barat yang melihat manusia dari fisik dan mental saja, sehingga mengatakan mind body sebagai dasar dari melihat manusia, ataukah kita mengikuti konsep timur bahwa tidak cukup dari sana. Yang penting adalah dari spirit, roh, atma sebelum ada pemikiran. Pada saat terbentuk spirit, roh, atma, manusia itu sudah lengkap dengan apa yang akan terjadi dan bagaimana perjalanan hidupnya dan kemungkinan-kemungkinan lainnya. Dan kemudian setelah dia mempunyai fisik dan mental, di sanalah mulai masuk memori yang diberikan oleh ibu bapaknya dalam pergaulan selama 9 bulan dalam kandungan dan selama 10 tahun pertama itu. Jadi dari konsep yang berbeda ini menyebabkan saya mulai mempelajari apakah saya akan mengikuti konsep barat, tetapi konsep timur luar biasa. Konsep timur tidak memandang bahwa manusia itu baik atau buruk itu dari faktor keturunannya, tetapi bagaimana dia dibuat. Karena itulah kami mempelajari kenapa spirit itu lebih penting dan bagaimana terjadinya spirit adalah dari hubungan seksual yang permulaannya. Dan waktu saya menikah pertama kali, malamnya kami melakukan hubungan, besok paginya saya sudah mengatakan pada suami, kita punya anak laki-laki. Suami saya menanyakan, bagaimana ibu tahu? Dia datang, saya anak ibu. Nah dari pandangan dan pengalaman ini, mulailah saya mempelajari, mencoba mengajak, bisakah kita di dalam membuat anak, sebelum membuat anak mempersiapkan diri. Untuk itu tentu harus ada pendidikan sejak kecil sebelum menikah dan kemudian menikah. Dan yang kedua adalah bagaimana orang-orang Bali mulai terlalu mudah menggugurkan. Terlalu gampang menggugurkan. Kami melihat kalau ada orang yang telat 1 bulan, anaknya baru lahir. Kemudian dokter akan mengatakan,
anak ibu harus diaborsi atau dikiret dan lain-lain. Seakan-akan mudah sekali melakukan hal tersebut. Alasan lainnya kenapa saya berpikir harus kita mulai pendidikan sebelum menikah itu dilakukan, terlalu mudahnya orang melakukan pengguguran. Kenapa Bali mengalami gangguan jiwa tertinggi di Indonesia? Padahal kita dilatih, diajarkan untuk berbuat baik, tidak boleh menghujat dan sebagainya. Dan kemudian kenapa gangguan jiwa itu makin lama makin bertambah, malahan bunuh diri juga meningkat. Nah, karena itulah kami berharap dalam pendidikan pada anak-anak muda, waktu kecil itu sangat menentukan. Bagaimana dia dibuat, bagaimana dia dibesarkan, dan 10 tahun pertama, seperti ada dalam konsep Bali, anak adalah masih dewa, tidak boleh kita memarahi, mencerca, dan menghujat. Mungkin dengan perpaduan timur dan barat, perpaduan dari konsep apa yang dijalankan oleh masyarakat dan gabung dengan kedokteran akan membuat kita bisa melahirkan anak-anak berkualitas di dunia ini. Ya, baik Bu. Jadi di sini pengetahuan, pemahaman tentang seks pranikah atau prarumah tangga itu tidak hanya penting untuk memahami bahwa diri kita ini terdiri dari body and mind saja ya, terdiri dari fisik, jasad dan pikiran, tapi ada spirit juga di situ, ada jiwa di situ. Penting juga memahami itu ya. Nah, kira-kira sejauh ini Bu, Prof, nanti juga Dr. Chow bisa tambahkan, karena tidak lengkapnya mengetahui bahwa manusia itu terdiri juga dari spirit, hanya menggunakan konsep atau pandangan barat bahwa manusia itu hanya jasad dan pikiran saja. Itu kemudian eksesnya apa yang terjadi itu Bu, sejauh pengalaman praktek atau pengalaman lapangan yang Ibu ketahui? Eksesnya adalah terlalu mudah mereka melakukan hubungan seksual tanpa berpikir kalau terjadi hubungan seksual, kemungkinan hamil akan terjadi. Mereka tidak memandang hal itu. Kalau telat, sudah gugurkan saja. Dan tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Kalau mereka kebalian, menanyakan kenapa anak-anak saya nakal, kenapa ada gangguan jiwa di keluarga kami, maka balian itu dengan mudah mengatakan ada roh yang mengikuti anak bapak, atau ada roh yang meminta tolong bantu saya. Jadi balian itu sudah menguasai kehidupan yang tidak kita ketahui, karena kita tetap berpikir cuma segumpal darah, setitik darah itu tidak ada artinya apa-apa. Nah, karena itu perlu kita pahami bahwa konsep-konsep yang sudah dianut oleh masyarakat jangan dianggap itu sekedar tahyul. Maukah kita belajar terbuka melihat, walaupun itu kuno, walaupun itu secara ilmu kedokteran tidak terbukti, tetapi belum tentu itu tidak benar. Karena ilmu kedokteran, ilmu yang kita geluti, belum sampai masuk bisa memahami tentang energi yang lebih baik lagi. Ya, jadi kalau orang menggugurkan itu jangan dianggap remeh, hanya sekedar mematikan jasad, mematikan segumpal darah. Di situ sebenarnya ada ruh yang tidak diberi kesempatan gitu ya dokter ya. Nah kemudian Bu Prof Suryani tadi menyinggung kaitannya ini dengan gangguan kejiwaan atau kesehatan jiwa dari pelaku yang menggugurkan itu. Seperti apa itu Dokter Chow? Sekarang pun sudah terjadi perubahan paradigma bahwa sehat itu tidak hanya sehat secara fisik dan mental, tetapi ada elemen spirit yang perlu diperhatikan dalam kita mengatakan seseorang itu sehat. Nah, sehingga betul seperti kata Prof tadi, kalau kita mengabaikan ketika terjadi hubungan seks itu hanya akan terbentuk fisik dan mental saja, maka ada elemen spirit yang kita abaikan yang akan mengganggu kita, meskipun secara ilmu kedokteran tadi Prof katakan mungkin belum sampai, tetapi itu ada. Kan sama seperti kita mengatakan bahwa apakah gravitasi bumi itu ada ketika Newton melempar apel.
Kan tidak. Itu sudah ada jauh sebelum peradaban kita ada, Iya, manusia itu ada. Nah demikian juga dengan konsep atau budaya yang selalu ditekankan bahwa seseorang itu terdiri dari jiwa, roh atau atma atau apalah namanya. Dan juga kita dengarkan kan di lagu kebangsaan kita Indonesia Raya itu pendiri bangsa kita sudah jelas-jelas menekankan bahwa bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Gitu ya. Nah artinya kan komponen jiwa atau spirit ini memang betul-betul dipahami dan diterima menjadi bagian dari seseorang. Nah ketika terjadi sebuah konsepsi dan terbentuknya janin dalam kandungan, kemudian kita mencoba mengabaikan itu, artinya secara tidak langsung kita membuat suatu kesalahan dalam diri kita bahwa ada elemen spirit yang tidak kita perhatikan dan tentunya akan akhirnya mengganggu. Ya, karena sehat itu sendiri jadi tidak terbentuk. Ya, keseimbangan antara fisik, mental dan spirit itu tidak terbentuk karena ada satu elemen yang kita abaikan. Diabaikan ya. Makanya mudahlah terjadi gangguan jiwa seperti tadi Prof katakan. Iya, jadi ini menarik ini. Jadi gangguan jiwa karena sebab faktor menggugurkan. Betul. Karena mengabaikan adanya atau pentingnya roh itu tadi. Dianggap hanya manusia itu fisik aja atau mental. Tapi nyatanya ada gangguan jiwa itu akibat mengabaikan satu faktor itu spirit tadi. Kita nanti akan lanjutkan pembicaraan dokter tentang faktor itu dan mungkin contoh-contoh terkait gangguan kejiwaan akibat aborsi setelah yang satu ini lewat. Baik dokter, kita lanjutkan perbincangan kita ini. Bagi saya ini menarik. Jadi manusia itu tidak hanya main pikiran, body atau tubuh, jasad fisik ya, tapi juga ada spirit, ada ruh di situ, gitu ya. Tadi dokter mengatakan kalau ilmu kedokteran belum menjangkau yang disebut ruh atau jiwa itu atau spirit itu bukan berarti tidak ada. Itu menarik bagi saya. Itu sama seperti begini. Ketika kata perasaan itu ditemukan oleh manusia, itu bukan berarti sebelum kata perasaan itu muncul nggak ada perasaan, kan begitu dokter. Perasaan itu sudah ada sebetulnya ya. Nah saya kira mungkin analogi ini persis juga seperti itu ya dokter. Nah dokter, kasus-kasus gangguan kejiwaan atau gangguan mental akibat menggugurkan atau aborsi ini, kira-kira secara pengalaman praktek di lapangan yang ditemui dokter, nanti juga kami akan tanya Prof. Suryani, itu gejalanya seperti apa dokter? Jadi gejala yang muncul bisa beragam, tetapi minimal penyebabnya kita mulai pahami sekarang. Ya, dahulu kita hanya melihat terganggu karena mungkin secara biologis, secara psikologis dia bermasalah. Tetapi sekarang kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata ada faktor spirit. Seperti contoh, saya punya seorang pasien ya, dia berumur 18 tahun, diajak oleh orang tuanya karena ada keinginan bunuh diri yang kuat, yang sudah dia alami sejak 4 bulan. Dia ingin bunuh diri, katanya mendengar suara dan sebagainya. Kemudian sulit untuk diajak bicara, ketika baru diajak bicara sudah mau mati. Nah, kemudian saya coba telusuri dari ibunya, karena tadi konsep tadi bahwa mungkin erat kaitannya ada faktor X. Faktor X di masa lalu ya dokter? Ya, entah karena kan tadi karena mungkin spirit yang terganggu dan sebagainya. Nah, sehingga saya bertanya kepada ibunya, Ibu, putranya berapa? Oh, saya ada 3. Oke. Apakah pernah ada keguguran? Kalau keguguran ternyata ada 2 kali dan kuret 2 kali. Nah, artinya ada 4 kali keguguran. Kemudian apakah sudah diupacarai? Oh, belum, karena ada anggapan bahwa nanti sekalian kalau ada ngaben di rumah baru kita sama-sama. Tapi kata ibu ini, saya sudah merasa ada permasalahan, bahkan sebelum datang ke dokter juga tadi sempat bicara hal ini kepada anak saya, bahwa sebelum kamu ini ada yang keguguran, artinya kakak kamu yang keguguran. Itu sengaja itu ya, yang 2 sengaja, yang 2 memang benar-benar keguguran. Memang keguguran. Ya. Dan ternyata juga ibu ini bercerita, mertua saya pun sudah berkali-kali cerita bahwa dia sering didatangi anak-anak kecil dan itu mengganggu dia. Tapi buat saya, kata ibu itu,
saya kurang paham apa kaitannya anak-anak kecil yang mengganggu mertua saya dengan permasalahan yang ada pada anak saya. Nah, jadi kalau kita tidak memahami konsep ada elemen spiritual yang akan berpengaruh terhadap gangguan seseorang, tentu ini akan kita abaikan dan kita anggap itu hanya cerita yang akan selesai ketika dilakukan upacara. Padahal tadi kan sudah kita bicarakan, kesehatan seseorang tergantung dari fisik, mental, dan spirit. Nah, ketika elemen spirit ini kita abaikan, dia bisa mengganggu sekelilingnya, keluarganya, maupun lingkungan. Nah, ini yang saya rasa kalau kita mulai menggali lebih jauh, dan seperti kata Ibu Prof tadi, bahwa banyak pengguguran yang terjadi di Bali, dan saya rasa juga dengan adanya pemahaman bahwa seks itu hanya hubungan fisik saja, artinya selamat pagi dan selamat malam, maka akan banyak orang yang melakukan aborsi tanpa kita ketahui. Aborsi yang tidak kita ketahui ini tentu akan meninggalkan spirit-spirit yang tidak merasa diabaikan itu tadi, dokter. Orang yang diabaikan, yang jelas-jelas kita lihat saja akan merasa tidak nyaman. Apalagi spirit yang tidak kita lihat, tentu gangguannya akan berbeda. Bisa menjadi gangguan jiwa, mulai dari yang ringan sampai yang berat pun bisa terjadi. Iya, terima kasih Dokter Cok. Jadi Prof Suryani, jadi itu tadi makin banyak gangguan kejiwaan yang diakibatkan oleh aborsi atau pengguguran kandungan. Kenapa fenomena ini belakangan ini begitu mencuat, Bu Prof, menurut pengamatan Bu Prof? Keadaan ini mencuat karena mereka menganggap ini hanyalah segumpal darah. Dokter-dokter pun menganjurkan ibu-ibu yang hamil, yang tidak diinginkan atau merasa anaknya masih kecil, tidak sanggup untuk hamil, menganjurkan untuk gugurkan. Tentu hal ini akan menambah banyak orang yang melakukan seperti itu. Dan yang lainnya adalah mereka menganggap bahwa hubungan seks itu tidak masalah. Padahal hubungan seksual kalau menjadikan anak itu jadi saat itu akan berdampak pada kehidupan selanjutnya. Misalnya seorang pasien kami datang dalam keadaan selalu tiap hari melihat HP dan terus mencari film-film porno. Setiap hari dia melakukan masturbasi. Waktu kami wawancara, ternyata waktu membuat anak ini dalam keadaan ibu bapaknya sedang gairah luar biasa tanpa melakukan sebelum menikah. Dan pada saat itu hamil 1 bulan, mereka sudah mau menggugurkan anak ini. Dan kemudian ternyata tidak jadi menggugurkan, mereka menikah. Dan selama dalam kandungan, ibu bapaknya selalu ribut, berkelahi, dan kemudian lahirlah anak ini dalam keadaan tidak nyaman. Kalau bapak tahu anak itu luar biasa ganteng, lengkap semuanya, tetapi sejak kecil dia sudah memikirkan tentang seks, tentang marah kepada orang lain, dan sejak 14 tahun dia mengurung diri tanpa berpikir yang lainnya. Setiap hari dia sibuk dengan HP. Nah, ini salah satu contoh yang paling sederhana bagaimana pentingnya kita memperhatikan kalau membuat anak, buatlah dalam keadaan tenang. Memang dipersiapkan dan tahu bagaimana caranya membuat anak itu. Nah, tentu pendidikan seks perlu diberikan sedini mungkin, bukan tentang hubungan seks, tetapi bagaimana kita bersistra biar nanti lahir anak yang bagus. Kamu harus bisa menjadi seperti Bung Karno kah, mencari orang-orang yang hebat-hebat, sehingga di dalam pemikiran anak-anak kita waktu kecil sudah tahu bahwa melakukan sesuatu harus dengan perjuangan. Dan cerita-cerita ini pada waktu dia kecilkah, pada waktu dia mulai remaja,
akan merangsang pemikirannya bukan ke seks, tetapi bagaimana mempelajari ilmu lebih banyak lagi sehingga dia menjadi anak yang pandai, yang bisa menggunakan kehidupan ini lebih baik lagi. Ini kan tidak pernah diberikan lagi pada anak-anak. Orang tua jarang yang bercitra, orang tua sibuk mencari uang dan tidak berpikir hubungan seks itu setiap malam kalau ibunya hamil akan menentukan masa depan anak tersebut. Nah, kiranya kita harus secepatnya memperbaiki ini mumpung COVID-19 masih menyuruh orang-orang tinggal di rumah, memberikan penerangan lebih bagus sehingga ibu bapak bisa ada waktu untuk anaknya. Kalau dia sedang hamil, memikirkan anak itu harus tetap diberikan pengetahuan dan rangsangan yang lebih bagus. Dan yang perlu diketahui, WHO pun sudah membuat kriteria sehat itu, melihat manusia itu dari mind, body, spirit sejak tahun 2005. Berarti pemikiran-pemikiran orang-orang zaman dahulu sudah masuk bahwa semua orang punya spirit, dan di tangan spirit inilah sebenarnya permulaan terjadinya pemahaman tentang kehidupan dan baik buruknya kehidupan ini. Ya Bu, tadi saya dengar ini, jadi karena alasan mencari nafkah, alasan kerja gitu ya, katakanlah faktor ekonomi, sehingga kemudian meremehkan atau mengabaikan ketika terjadi hubungan intim ya antara pasangan suami istri. Tiba-tiba kemudian diketahui bahwa si istrinya hamil gitu. Tapi karena kedua-duanya sibuk bekerja, mencari nafkah, kemudian ya sudahlah digugurkan. Nah ini kayaknya ada pemikiran atau konsep atau mungkin gaya hidup di era modern ini yang sepertinya lebih mementingkan faktor ekonomi ketimbang mementingkan menghargai sebuah kehidupan itu Bu. Apakah seperti itu kira-kira ya dokter? Sekarang kan kita tidak bisa hanya melihat bahwa pengaruh yang datang ke diri seseorang hanya dari budaya kita saja atau dari daerah kita saja. Tetapi sekarang dunia itu sudah dalam genggaman. Artinya segala macam pengaruh akan masuk dalam diri seseorang tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Dari budaya barat, budaya timur, dari negara maju, negara terbelakang, itu semua bisa mereka dapatkan dalam genggaman mereka saat ini. Dan itu juga yang akan mempengaruhi pola pikir yang tadinya bahwa hidup itu ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk istirahat, mungkin menjadi berubah bahwa materi yang lebih penting karena itu akan memastikan atau menjadi jaminan kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, seperti sekarang kan banyak juga yang mengeluh dengan kondisi COVID, ekonomi terutama yang di pariwisata, ekonomi menurun dan sebagainya, menjadi kembali melihat bahwa apakah betul ekonomi ini yang harus menjadi panglima untuk kehidupan seseorang. Nah, ini ada kesempatan untuk mengubah, tetapi juga tidak mudah. Ya, karena sudah sekian lama kita lihat masyarakat kita menikmati yang namanya glamor pariwisata, namanya ekonomi yang baik untuk menjamin suatu kehidupan. Dan akhirnya kita bisa rasakan seperti kata Pak Sunarko tadi, ya kalau tidak cocok dengan kondisi kita, ya terminasi saja. Ingin ada tindakan instan yang segera. Karena kita lihat juga kita dipaksa untuk dalam mengambil suatu sikap instan segera, maka wajar katanya mie instan paling laris di Indonesia. Tapi lupa bahwa ada konsep yang lebih panjang yang harus kita perhatikan yang namanya kehidupan tadi. Bahwa kalau sudah terjadi ada kehidupan, ada karma yang harus kita perhatikan juga, yang akan mempengaruhi tidak hanya kehidupan kita tetapi anak dan cucu kita ke depannya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Boleh orang barat katakan kita ini tidak terbiasa untuk berencana, tetapi dari konsep budaya kita sebenarnya sudah mengajarkan kita untuk berencana jauh, tidak hanya 5-10 tahun, tetapi untuk generasi 2-3 generasi ke depannya. Nah, apakah kita akan abaikan ini atau kita akan perbaiki untuk bisa kembali ke dasar pemahaman
bahwa kehidupan itu tidak hanya segumpal darah seperti kata Prof Ya, tadi. itu saya tadi tangkap itu kata kunci itu. Pola pikir instan. Saya suka menyebutnya instanisme itu. Jadi semua itu harus serba cepat. Jadi ideologi cepat itu. Akhirnya kemudian ketika istri diketahui hamil gitu kan, wah ini menghambat kecepatan ini gitu kan, nanti kita nggak bisa gerak banyak untuk cari nafkah, nanti ekonomi kita terganggu, sudah abaikan janin itu gugurkan kan begitu. Padahal seperti kata dokter tadi, kehidupan itu ada sebuah proses dan proses itu membutuhkan waktu. Betul. Yang itu mesti harus dijalani, tidak bisa dipersingkat kan begitu dokter ya. Jadi menghargai proses ini saya kira. Nah, saya kira ini pertanyaan yang terakhir baik untuk Bu Prof maupun untuk Dr. Cok, Bu Prof Suryani maupun Dr. Cok. Untuk yang sudah terlanjur Bu melakukan aborsi dan mungkin sekarang masih merasa fine-fine saja, masih merasa baik-baik saja, belum ada semacam masalah yang mengganggu, yang nanti kemudian setelah dilacak diketahui bahkan sampai di dalam kandungan ternyata akar persoalannya. Nah, itu untuk yang masih fine-fine saja tapi sudah merasa sudah melakukan aborsi, itu apa kira-kira yang harus dilakukan, Bu Prof? Menurut saya meminta mereka untuk kembali merenung. Adakah melakukan pengguguran? Adakah menggunakan IUD? Sebab menurut pandangan saya, pemakaian IUD bukan mencegah pertemuan sperma ovum, tetapi mencegah nempelnya roh atau janin yang sudah terjadi di kandungan ibu. Nah, kalau Anda merasa menggunakan IUD, tolong meditasilah suami istri, adakah anak-anak yang terjadi pada saat mereka melakukan hubungan seksual? Berapa anak yang gugur karena memakai IUD? Sebab kalau tidak, maka roh-roh ini sering mengganggu kehidupan kita. Tidak hanya mengganggu di dalam kehidupan suami istri, tetapi lebih banyak mengganggu di dalam bagaimana membesarkan saudara-saudaranya, dalam mencari kehidupan, dalam mencari rezeki dan sebagainya, atau dalam hubungan dengan orang lain. Banyak hal yang terjadi dengan membiarkan roh-roh ini tidak ada yang memberikan doa dia kembali. Karena itu saya berharap agar Anda hidup dalam ketenangan, jalan terang terbuka dari Tuhan. Bisakah Anda yang memakai IUD merenung dengan suami, kemudian Anda yang pernah menggugurkan juga mulai merenung berapa anak yang sebenarnya Anda gugurkan. Dan kalau sudah, maka sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda, lakukan sesuatu. Kalau misalnya di Bali, kami anjurkan untuk ngaturang daksina saja selama 3 hari untuk memanggil roh-roh itu kembali dan minta maaf kepada mereka bahwa tidak ada motif untuk membunuhnya, tetapi karena tidak tahu, maka mereka lakukan demi masa depan saudara-saudaranya yang lain. Dan setelah meminta maaf dengan roh-roh ini dan dia mau menerima, maka katakan kepada anak-anak Anda, kepada siapapun, bahwa jumlah anak Anda misalnya yang hidup 2, yang keguguran 3, jumlahnya adalah 5, jangan dikatakan Anda menggugurkan, tetapi keguguran, sehingga mereka pun merasa dihargai. Dan untuk mendoakan itu yang bisa hanyalah ibu bapaknya, yang lainnya tidak. Karena itu Anda sebagai ibu atau bapak anak-anak yang Anda gugurkan, doakanlah sehingga anak-anak yang lainnya dan keturunan Anda lainnya bebas dari karma sebagai pembunuh. Dokter, statement terakhir kira-kira mungkin juga semacam pesan-pesan lah gitu.
Jadi ini akan menjadi kewaspadaan bagi kita semua yang tadinya menganggap bahwa pengguguran itu adalah hal yang biasa, pengguguran itu tanpa konsekuensi. Ternyata ada konsekuensi jangka panjang yang perlu kita perhatikan sehingga tidak sampai menimbulkan karma buruk bagi kita semua. Karena apa yang kita lakukan akan menentukan apa yang akan terjadi pada anak dan generasi kita ke depannya. Untuk itu perlu memahami bagaimana yang namanya seks, bagaimana yang namanya aktivitas seksual, kapan harus dilakukan. Ingatlah ada rambu-rambu norma yang harus kita perhatikan, bahwa hubungan itu hanya bisa dilakukan kalau kita sudah terikat oleh hubungan suami istri. Agar tidak terjadi seperti sekarang banyak kejadian akibat seks bebas yang terjadi karena terkesan ingin bebas dari rumah kah, terpengaruh budaya barat kah, karena ingin kebebasan dan sebagainya, akhirnya mengabaikan yang namanya konsekuensi secara karma yang akan kita dapatkan dan berimplikasi kepada anak dan cucu kita. Maka dari itu perlu kewaspadaan dan perlu kehati-hatian bagi kita bersama. Ya, baik Dr. Cok Jaya Lesmana sama Prof. Suryani, saya kira banyak sekali ini hal-hal yang bernas ini. Kalau istilah sekarang ini bagi saya ini perbincangan kali ini berdaging ini, penuh daging ini. Saya kira ada pengetahuan baru ya tentang gangguan kesehatan mental atau kesehatan jiwa dan kaitannya dengan spirit atau atma atau ruh yang mungkin bagi sebagian orang dianggap takhayul tapi nyatanya ini ada gitu ya. Saya kira demikian Tribuners, Anda semua kalian bisa mengikuti acara ini di kesempatan yang lain, Sanjiwani, santapan jiwa dan jasmani yang akan muncul setiap pekan, setiap minggu, terutama pada hari Selasa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga perbincangan kali ini dengan Dr. Cok Jaya Lesmana dan Profesor Dr. Luh Suryani bermanfaat. Terima kasih. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.